Pernah nggak sih Anda lagi dengerin orang ngomong panjang lebar, mungkin di rapat penting atau presentasi, atau malah pas lagi ngobrol santai aja gitu. Terus dalam hati Anda mikir, ini sebenarnya intinya apa sih? Hmm, Atau sebaliknya, Anda sendiri yang bingung. Aduh, gimana ya caranya ngerangkum ide keren saya jadi satu kalimat yang, ngena gitu. Kayaknya kita semua pernah deh ngalamin itu. oh, sering banget. Dan lucunya, komunikasi yang gagal itu seringkali bukan karena kurang info loh, tapi justru karena nggak jelas intinya apa. Kita kan pengen ya pesan kita tuh punya kekuatan kayak kutipan Martin Luther King Jr. yang terkenal itu. Yang mana tuh? Saya percaya bahwa kebenaran tanpa senjata dan cinta tanpa syarat akan memiliki kata akhir. Itu kan jelas banget, ada keyakinan, ada poin. Tanpa itu, yang ngomongan kita lewat gitu aja. Nah, itu dia. Pas banget. Itu yang mau kita kupas tuntas hari ini. Kita bakal gali bab 2, judulnya Ketahui Poin Anda, dari bukunya Joel Schwartzberg, Get to the Point. Buku ini dapat banyak pujian loh dari jurnalis sampai mantan penulis pidato presiden. Katanya sih jago banget bantu orang ngomong lebih efektif. Betul sekali. Dan misi kita di sini ya, bukan cuma sekedar ngeringkasin bab itu buat Anda, tapi kita mau bedah bareng-bareng. Gimana sih caranya nemuin dan ngerumusin poin yang bener-bener nendang? Jadi bukan cuma topik atau gagasan ngambang gitu ya? Bukan, tapi sebuah pernyataan yang punya nilai, yang bisa kita bela, kita buktikan, dan yang paling penting nih, ninggalin kesan di benak pendengar Anda. Oke, jadi kalau Anda merasa butuh mempertajam komunikasi, mau itu buat presentasi ke klien gede, nulis email ke atasan, atau bahkan sekedar mau meyakinkan teman, nah pembahasan ini pas banget buat Anda. Anggap aja ini kayak sesi latihan bareng, biar kata-kata kita nggak sia-sia. Siap ya? Kita bongkar bareng. Siap? Oke, masalah pertama yang diangkat Schwartzberg itu mendasar banget sebenarnya. Orang tuh sering nggak bisa bedain mana poin, mana yang bukan. Sering banget kita salah kaprah, nganggap topik, tema, judul, atau sekedar ide umum itu udah jadi poin. Padahal beda jauh. Iya, ya. Di buku ada contoh bagus tuh soal anak sekolah bikin makalah sejarah revolusi Amerika. Pas ditanya poinnya apa, dia jawab tentang revolusi Amerika. Itu kan topik doang ya, belum ada pernyataannya. Persis. Itu topik, atau mungkin dia jawab lebih spesifik dikit tentang George Washington dan pendirian Amerika. Nah, itu lebih kayak judul makalahnya. Atau kalau mau lebih abstrak lagi, Bisa jadi dia jawab tentang peran ketekunan dalam sejarah Amerika. Itu udah masuk tema, tapi tetap aja, nggak satupun dari itu yang beneran sebuah poin. Belum ada argumennya. oke. Terus kalau gitu, apa dong definisi poin yang sebenarnya menurut buku ini? Yang bikin beda dari sekedar topik atau tema itu? Nah, Schwartzberg bilang, poin itu sebuah pendapat atau kontensi. Sesuatu yang bisa Anda ajukan, bisa Anda debat, bisa Anda pertahankan, ilustrasikan, dan buktikan. Poin itu harus secara jelas nunjukin nilai dan tujuan dari pesan Anda. Oke, ada nilai dan tujuannya. Dan ini kuncinya nih, poin itu harus Anda jual ke audiens. Bukan sekedar Anda bagi atau jelasin aja. Ada unsur persuasifnya gitu, harus meyakinkan. Oke. Jadi nggak cuma ngasih tahu, tapi harus meyakinkan. Ini bedanya lumayan gede ya. Dan kalau kita nggak punya poin yang jelas, dampaknya bisa repot ya. Kayak contoh pidato itu tadi ya. Contoh yang kontras banget di buku itu antara pidato Taylor Swift pas dapet Grammy 2016 sama pidato Denzel Washington di Golden Globe tahun yang sama. Taylor Swift itu, jelas banget poinnya. Dia bahkan mulai dengan saya percaya bahwa. Oh ya? Iya, dan pesannya itu spesifik buat perempuan muda. Fokus, ringkes, kuat. Dia tahu banget apa yang mau dia sampaikan. Sementara Denzel Washington padahal aktor hebat banget ya, tapi di pidato itu katanya kelihatan agak bingung ya. Nggak ada fokus utamanya gitu. Betul, kesannya agak ngalor ngidul, bahkan sampai ngaku kertasnya hilang atau apa gitu. Nah, bedanya itu bukan soal karisma atau pengalaman kan jadinya. Bukan ya? Tapi soal apa dong? Menurut Schwartzberg, bedanya itu terletak pada punya tahu dan menyampaikan poin yang jernih. Pidato tanpa poin yang jelas, apalagi di situasi profesional ya, itu bisa bikin orang jadi ragu sama kemampuan komunikasi kita, nggak peduli sehebat apapun kita di bidang lain. Jadi, punya poin itu, penting banget. Oke. Jadi kita udah paham nih bahayanya nggak punya poin dan pentingnya punya poin yang jelas. Sekarang pertanyaannya,
Gimana caranya kita mastiin ide kita itu udah jadi poin beneran, bukan cuma topik atau ide ngambang aja? Nah, ini dia bagian praktisnya. Schwarzberg ngasih semacam toolkit gitu ya, ada metode 3 langkah buat ngetes, plus 2 langkah penguatan. Kita mulai dari yang dasar dulu ya, 3 tes utama ini. Siap. Langkah pertama apa nih? Penasaran? Langkah pertama itu tes saya percaya bahwa atau the I believe that test. Ini filter paling dasar. Simple banget. Coba deh masukin gagasan Anda ke dalam kerangka kalimat saya percaya bahwa. Hasilnya jadi kalimat yang utuh dan masuk akal nggak? Contohnya gimana tuh kalau gagal tes ini? Gagal kalau hasilnya nggak jadi kalimat lengkap. Misalnya Anda nggak bisa bilang, saya percaya bahwa revolusi Amerika, titik. Nggak jelas kan apa yang Anda percaya tentang revolusi Amerika itu? Atau, saya percaya bahwa inovasi IT. Sama aja, gantung. Ini tandanya itu masih sebatas, topik atau frasa aja. Oke, ngerti. Kalau yang lulus tes ini, Lulus kalau jadi kalimat utuh yang menyatakan sebuah sikap atau pendapat. Contohnya, saya percaya bahwa revolusi Amerika memberi negara kita identitas demokrasi yang abadi. Atau, saya percaya bahwa inovasi IT akan membuat kita lebih efisien. Nah, itu kan ada pernyataannya. Coba deh Anda langsung pikirin ide yang sering Anda sampaikan kalau dites pakai ini lulus nggak ya? iya juga ya. Kayaknya simpel banget ya tes ini. Tapi jangan-jangan justru karena simpel, kita sering lupa atau nggak sadar gitu ya. Sering banget kayaknya kita dengar orang mulai ngomong cuma nyebut topiknya doang. Nah, justru itu sering disepelekan. Padahal ini filter pertama yang penting banget. Tapi, lulus tes ini aja belum cukup loh. Soalnya bisa aja kalimat Anda utuh, tapi isinya, dangkal banget. Makanya kita perlu langkah kedua. Oke, langkah kedua apa? Langkah kedua, tes lalu kenapa atau the so what test. Tes, lalu kenapa? Tujuannya apa nih tes ini? Tujuannya buat nyaring poin yang udah lolos tes pertama tadi. Tapi ternyata isinya ya gitu-gitu aja. Terlalu dangkal atau cuma truisme. Truisme itu kebenaran umum yang semua orang juga udah tahu dan setuju. Jadi nggak ada gunanya didebatin lagi. Contohnya kayak gimana tuh truisme? Ya kayak bilang penting untuk bernafas. Atau es krim itu enak. Ya iyalah, siapa coba yang mau bantah? Poin kayak gitu kan nggak nambah nilai apa-apa ya. Haha, iya benar. Jadi semacam tes iya-iyalah gitu ya. Terus gimana cara ngujinya biar lolos dari iya-iyalah ini? Ada 2 pertanyaan kunci nih buat diri sendiri soal poin Anda. Pertama, ada nggak sih sanggahan atau counterpoint yang masuk akal buat poin ini? Ada nggak orang waras yang mungkin punya pendapat beda? Kedua, bisa nggak saya ngomongin atau ngebela poin ini, katakanlah, lebih dari semenit, pakai argumen, data, atau contoh? Oke, jadi poin yang bagus itu harus bisa diperdebatkan dan ada isinya gitu ya buat dipertahanin. Contoh poin yang lebih kuat gimana? Misalnya Anda bilang, es krim selalu merupakan pencuci mulut yang lebih baik daripada yogurt beku. Nah, itu baru bisa diperdebatkan tuh. Ada yang setuju, ada yang enggak. Bisa bawa argumen rasa, kesehatan, kalori, macem-macem lah. Atau, PBB sangat penting untuk menjaga perdamaian dunia. Ini juga poin yang substantif, ada yang setuju, ada yang skeptis, bisa bawa data sukses dan gagalnya PBB. Ada ruang buat diskusi. Wah, jadi inget nih, saya pernah presentasi soal pentingnya update software terbaru. Poin saya waktu itu cuma update software ini penting. Lulus sih tes pertama, tapi jelas gagal tes kedua ini. Ya iyalah penting, tapi kenapa pentingnya buat audiens itu nggak tergali? Akhirnya ya gitu deh, kayaknya nggak ada yang terlalu peduli. Nah, itu contoh bagus banget. Gagal di so what. Coba bandingin kalau poin Anda jadi gini. Mengabaikan update software ini bakal ngebuka celah keamanan kritis yang bisa ngerugiin data klien kita dalam 30 hari ke depan. Nah, itu baru poin yang lolos tes 1 dan 2. Ada urgensinya, ada konsekuensinya, bisa diperdebatkan, mungkin ada yang bilang risikonya nggak segitu, dan pasti bisa dipertahanin lebih dari semenit. Bener banget, kerasa bedanya. Dan ini nggak cuma buat pidato formal doang kan, ya? Schwarzberg bilang, bahkan pas kita ngenalin pembicara atau nyambut audiens aja, bisa disisipin poin bernilai. Nggak cuma, ini dia Budi, tapi mungkin wawasan Budi soal tren pasar bakal bantu kita nemuin peluang baru. Itu kan langsung ngasih alasan kenapa audiens harus dengerin si Budi. Persis, selalu cari celah buat masukin nilai atau argumen dalam komunikasi kita. Nah, sekarang anggap poin Anda udah lolos 2 tes tadi. Kalimatnya utuh, isinya juga berbobot. Udah selesai. Belum tentu, masih bisa ditajemin lagi pakai langkah ketiga.
Oke, langkah ketiga. Tes mengapa atau the why test. Ini buat apa lagi nih? Tes ini fokusnya buat ngebasmi musuh dalam selimut komunikasi. Kata sifat yang nggak bermakna. Yang di buku ini disebutnya badjectives. Badjective. Lucu juga istilahnya. Oke, saya langsung kebayang nih kata-kata kayak luar biasa, hebat, bagus sekali, penting, menarik. Kata-kata yang sering banget kita pakai tapi sebenarnya nggak ngasih info spesifik apa-apa ya. Cuma pemanis kosong gitu. Tepat. Itu cuma jadi beban mati di kalimat kita. Di buku ini bahkan dibandingin kolom kata sifat. Kolom 1 isinya ya adjektif tadi, excellent, great, wonderful, dan lain-lain, yang nilainya hampir 0. Kolom 2 isinya kata sifat yang lebih kuat dan spesifik, urgent, profitable, efficient, unique, critical, dan lain-lain. Kerasa banget bedanya? Nah, tes mengapa ini bantu kita ganti adjectives dengan sesuatu yang lebih bermakna. Caranya gimana tuh? Gampang tapi efektif. 1, ucapin poin Anda yang udah lumayan jadi tadi. 2, tanya ke diri sendiri, mengapa kok kata sifat itu? Misalnya, mengapa kok penting? Mengapa kok bagus? 3, jawab pertanyaan itu sejujur dan sespesifik mungkin. 4, buang adjektifnya, terus gabungin bagian awal poin Anda sama jawaban mengapa tadi. Coba kasih contoh dong biar lebih nempel. Oke, misalnya, seorang manajer medsos punya poin, saya percaya strategi medsos Garu kita penting. Nah, penting ini kan bad adjektif. Tanya, mengapa penting? Jawab, karena strategi ini bisa ngebangun buzz positif yang signifikan seputar peluncuran produk baru kita. Sekarang gabungin. Saya percaya strategi medsos baru kita bisa ngebangun buzz positif yang signifikan seputar peluncuran produk baru kita. Jauh lebih jelas kan nilainya? Jauh! Langsung kelihatan dampaknya apa? Contoh lain dong biar makin mantap. Misalnya lagi evaluasi strategi pemasaran. Poin awal. Saya percaya strategi pemasaran kita saat ini lemah. Lemah ini juga kurang jelas kan? Tanya, mengapa lemah? Jawab, karena terlalu fokus ke fitur produk dan kurang kenggali kebutuhan real pelanggan. Nah, poin yang udah diperbaiki jadi, saya percaya strategi pemasaran kita saat ini terlalu fokus ke fitur produk dan kurang menggali kebutuhan real pelanggan. Nggak perlu pakai kata lemah, langsung tunjuk aja masalahnya di mana. Wah, ini bisa langsung diterapin nih. Coba deh Anda audit materi presentasi atau email terakhir Anda. Pasti banyak bad adjectives nyelip di sana-sini. Sarannya Schwarzberg malah lebih ekstrem lagi ya. Kalau bisa, hindari aja kata sifat sama sekali dan tunjukin poinnya lewat contoh atau data. Kayak contoh perbaikan protokol di buku itu. Dari mengadopsi protokol ini akan hebat, jadi mengadopsi protokol ini akan sangat produktif. Sampai akhirnya, mengadopsi protokol ini akan memungkinkan operasi kita berjalan lebih efisien. Makin spesifik, makin kuat. Iya, analogi pelatih Little League di buku juga ngena banget. Pelatih yang cuma teriak, ayo semangat Budi. Itu kayak pakai bad adjective, nilainya dikit. Beda kalau dia kasih instruksi spesifik. Budi, fokus lihat bolanya pas datang ke kamu. Itu baru poin yang berguna, bisa ditindaklanjuti. Intinya sih, kita mau jadi juara champion yang memperjuangkan poin kita pakai argumen jelas, bukan sekedar jadi pemandu sorat cheerleader yang modalnya cuma kata-kata kosong. Oke. 3 tes utama ini rasanya udah kayak fondasi yang kokoh banget ya. Tes saya percaya bahwa, buat mastiin keutuhan kalimat, tes selalu kenapa, buat substansi, dan tes mengapa untuk ketajaman makna dengan ngebuang bad adjectives. Kalau kita bisa kuasai 3 ini aja, rasanya komunikasi kita udah bakal naik level drastis nih. Setuju banget, itu fondasi yang krusial. Tapi Schwarzberg nggak berhenti di situ aja. Dia bilang, bahkan poin yang udah jelas dan tajam pun masih bisa loh diperkuat lagi. Makanya ada 2 langkah penguatan tambahan, biar poin kita benar-benar maksimal dampaknya. Ibaratnya nih, kalau tadi kita bikin pedang, sekarang kita asah lagi biar makin tajam. Oke, siap diasah. Penguatan pertama apa nih? Penguatan pertama itu menghindari ujung bercabang atau split ends. Ini masalah klasik banget. Kita suka tergoda masukin 2 atau lebih ide atau poin ke dalam satu kalimat aja. Contohnya kayak, saya percaya mindahin data ke cloud bakal 1, ngurangin jejak karbon kita, sekaligus 2, bikin operasional kita lebih efisien. Ah ya, sering banget tuh lihat atau malah bikin kalimat kayak gitu. Maksudnya biar kelihatan banyak gitu ya manfaatnya. Tapi kenapa itu jadi masalah? Kan bagus banyak manfaat.
Nah, justru itu masalahnya. Malah jadi ngelemahin dampak tiap idenya. Audiens jadi bingung. Ini fokusnya kemana sih? Perhatian mereka jadi kebagi. Dan nggak jelas mana dari dua manfaat itu yang paling penting atau relevan buat mereka. Akhirnya, nggak ada satupun yang benar-benar nancep di kepala mereka. Oh gitu ya. Jadi solusinya gimana dong? Mending pilih salah satu aja. Betul. Pilih salah satu. Identifikasi mana poin atau manfaat yang paling kuat dan paling relevan buat audiens spesifik Anda dan tujuan komunikasi Anda saat itu. Di contoh cloud tadi nih, kalau audiens Anda itu para manajer operasional, mungkin efisiensi jauh lebih penting daripada jejak karbon ya kan? Ya udah, fokusin poin utama Anda ke situ. Saya percaya mindahin data ke cloud bakal bikin operasional kita jauh lebih efisien. Titik. Jelas. Terus manfaat yang jejak karbon tadi gimana? Sayang dong dibuang? Nggak harus dibuang kok. Detail atau manfaat sekunder itu masih bisa Anda sebutin nanti, mungkin sebagai keuntungan tambahan atau pertimbangan lain yang juga menarik. Yang penting, jangan sampai dia ngeganggu atau ngaburin poin utama Anda di awal. Jaga poin utama tetap tunggal, fokus, dan kuat. Satu kalimat, satu gagasan inti. Biar pesennya nyampe. Masuk akal, masuk akal. Biar pesannya nggak kemana-mana ya. Fokus. Oke, itu penguatan pertama. Penguatan kedua apa lagi? Penguatan kedua adalah menambahkan proposisi nilai atau value proposition. Ini langkah buat naikin level poin Anda lebih tinggi lagi. Caranya adalah dengan secara eksplisit masukin nilai tertinggi atau dampak terbesar yang bakal dihasilin sama ide Anda. Apa sih hasil akhir yang paling dipengenin sama audiens? Ngirit biaya, naikin untung, bantu anak-anak sukses, menyelamatin nyawa. Nah, jual hasil akhir itu. Dan nilai ini harus yang beneran dianggap penting sama audiens ya, bukan cuma penting menurut kita aja. Bener kan? Kritis banget poin itu. Nilai itu kan subjektif ya, tergantung audiensnya siapa. Makanya kita kudu kenal audiens kita. Di buku ini dikasih contoh transformasi poin sebelum dan sesudah ditambah proposisi nilai. Misalnya nih, dari yang awalnya, saya percaya metode ini bakal bantu Anda bikin keputusan finansial lebih cerdas. Ya oke sih, tapi agak datar ya. Jadi lebih kuat. Saya percaya metode ini bakal bantu Anda memangkas biaya operasional secara dramatis. Nah, ini lebih kuat, langsung ke nilai utama buat bisnis. Oke, lebih ngena ya. Contoh lain ada? Ada lagi, dari program ini dirancang buat naikin skor tes siswa. Ini manfaat jangka pendek ya, jadi lebih menyentuh. Program ini dirancang buat ngebantu anak-anak dari keluarga berpenghasilan rendah meraih kesuksesan di sekolah. Ini nyentuh nilai yang lebih dalam, kesuksesan. Perhatiin deh gimana penambahan proposisi nilai ini bikin poinnya jadi lebih menggugah, lebih nyentuh aspirasi atau kebutuhan mendasar audiens. Wah, iya bener. Jadi kita diajak mikir lebih jauh ya, nggak cuma soal metrik atau manfaat teknis doang, tapi jual mimpinya, bukan cuma caranya. Ini bener-bener ngubah cara pandang soal ngerumusin poin sih. Bukan cuma soal jelas, tapi juga soal menggerakkan hati orang. Tepat sekali. Karena pada akhirnya kan komunikasi yang efektif itu seringkali tujuannya buat ngegerakin orang lain. Entah itu buat mikir, ngerasa, atau bahkan bertindak. Nah, nambahin proposisi nilai yang relevan itu cara ampuh banget buat nyampe ke sana. Oke, jadi kita udah punya 3 tes dasar sama 2 penguatan nih. Wah, lengkap juga ya. Ada lagi nggak tips penting dari bab ini yang perlu kita ingat? Ada satu lagi nih saran yang praktis banget. Judulnya jangan terpaku pada kata-kata atau don't get attached to the words. Artinya gini, setelah Anda susah payah ngerumusin poin yang udah oke banget pakai semua tes dan penguatan tadi, jangan anggap susunan kata-katanya itu sakral banget dan harus diucapin persis titik komanya. Loh, kenapa gitu? Bukannya tadi kita udah capek-capek bikin kalimat yang paling pas dan paling nendang? Justru itu, kalau terlalu terpaku sama hafalan kata per kata, risikonya gede. Kalau pas presentasi, Anda lupa satu kata aja, bisa panik, ngeblank, terus malah buyar semua. Yang penting itu bukan hafal mati susunan katanya, tapi Anda benar-benar paham dan ngeresapin inti dari poin Anda itu apa. Jadi, mendingan paham esensinya daripada cuma hafal kulitnya aja gitu ya? Betul banget. Pahami esensi poin Anda, terus sampein aja pakai gaya bahasa Anda sendiri yang alami. Kasih ruang buat sedikit improvisasi, pakai kosakata yang terasa pas saat itu. Selama inti pesannya tetap kejaga. Ringkes, jelas, dan kuat. Fleksibilitas ini justru bikin penyampaiannya lebih lancar dan autentik. Mungkin ini juga ya yang kejadian sama Denzel terlalu ngandalin naskah. Bisa jadi.
Masuk akal banget sih. Fokus ke pesan utamanya bukan ke kata-kata persisnya. Ini bikin lega juga sih, ngurangin tekanan harus sempurna kata per kata. Contoh evolusi poin penggalangan dana NPR di buku itu juga menarik ya. Nunjukin gimana poin itu bisa terus diasah jadi lebih baik. Iya, itu contoh bagus. Dari yang mungkin awalnya generik banget kayak, bantu kami capai target donasi, bisa diasah jadi sesuatu yang punya nilai lebih dalam kayak, donasi Anda ke radio publik bantu kami ngungkap kebenaran penting yang mungkin nggak terungkap di tempat lain. Itu kan transformasi dari sekedar minta duit, jadi nawarin misi bareng yang punya nilai. Itu hasil dari proses menajamkan poin. Oke deh, jadi kalau kita rangkum nih perjalanan kita ngupas bab 2 ini, kita mulai dari masalah umum soal bingung bedain poin sama yang lain. Terus kita belajar definisinya sebagai argumen yang bisa dipertahanin dan kudu dijual, bukan cuma dibagiin. Lanjut, kita dapat senjata 3 tes. Saya percaya bahwa buat keutuhan kalimat, lalu kenapa buat ngecek substansi, biar nggak ya-yalah, sama mengapa buat basmi adjectives dan bikin makna makin tajam. Abis itu, kita asah lagi pakai 2 penguatan. Hindari ujung bercabang, biar fokusnya satu, dan tambahin proposisi nilai yang paling klik sama audiens. Dan terakhir, ingat buat fokus ke inti pesan pas nyampein. Jangan kaku-kaku amat sama hafalan kata per kata ya. Betul. Dan semua ini, kenapa sih penting buat Anda? Ya karena, dengan nguasain seni nentuin dan ngerumusin poin ini, komunikasi Anda bakal jadi jauh lebih jernih. Anda bakal lebih gampang ngasih pengaruh ke orang lain, dan yang paling penting, Anda nggak bakal lagi buang-buang waktu dan energi buat ngomong panjang lebar tapi rasanya sia-sia atau pointless. Ini skill praktis yang bisa langsung Anda pakai di setiap interaksi. Ingat ya, ada jurang yang dalam banget antara sekedar ngomong tentang sesuatu sama bener-bener bikin sebuah poin yang jelas, bisa dipertahanin, dan punya dampak nyata. Nah, sebagai penutup nih, kami mau kasih tantangan kecil buat Anda, buat direnungin, yang nyambung banget sama yang kita bahas barusan. Coba deh Anda pikirin, satu aja interaksi komunikasi penting yang bakal Anda hadapi minggu ini. Bisa jadi presentasi, rapat, negosiasi, atau mungkin malah obrolan penting sama pasangan atau anak. Nah, sekarang coba Anda rencanain secara sadar. Gimana Anda bakal terapin tes saya percaya bahwa, lalu kenapa, sama mengapa. Buat mastiin Anda nggak cuma bagi info, tapi bener-bener ngejual inti pesan Anda. Dan, tantangan kecil tambahan nih. Apa satu bad adjective yang paling sering Anda pakai? Yang bisa Anda coba kurangin atau bahkan ilangin dari kosakata Anda mulai hari ini, biar komunikasi Anda lebih berbobot. Mungkin kayak kutipan penutup bab dari jurnalis Kristiana Amanpour yang bisa jadi inspirasi kita semua. Saya percaya bahwa jurnalisme yang baik, televisi yang baik, dapat membuat dunia kita menjadi tempat yang lebih baik. Itu contoh poin yang kuat, jelas, dan nyambung langsung ke proposisi nilai yang gede banget. Semoga pembahasan kita kali ini bisa bantu Anda nemuin dan najemin poin Anda sendiri ya.